Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mr. Jowo di sini ya. Kita akan bersama-sama membahas tentang satu buah kitab yang sekitar 15 tahun yang lalu kami santri Mushola Al-Maslahat Jatibarang sudah menyelesaikan kitab ini bersama Pak Ustadz ya. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa membuat kita mengingat kembali atau deres ya. Dan juga untuk teman-teman semua yang baru mengetahui tentang ta'limul muta'alim, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, sebelum beranjak kepada konten tentang pembahasan kitab ta'limul muta'alim, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para penonton. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Jika suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu diperbaiki, jangan sungkan untuk berkomentar. Dan mohon maaf kepada teman-teman semua, mungkin dalam penyampaian ada kesalahan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Kalau saya memperhatikan para pelajar atau santri, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka dalam menuntut ilmu salah dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Kitab ini diberi nama Ta'limul Muta'alim yang terdiri dari 13 bab atau fasal. Yang pertama yaitu menerangkan tentang hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Yang kedua tentang niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga tentang cara memilih guru, teman, dan ketekunan. Kemudian yang keempat yaitu membahas tentang cara menghormati ilmu dan guru. Yang selanjutnya yang kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Yang keenam, membahas ukuran dan urutannya. Yang ketujuh tentang tawakal. Kedelapan, waktu belajar. Yang kesembilan, saling mengasihi dan saling menasehati. Yang kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Kemudian pasal 11 tentang bersikap waro ketika menuntut ilmu. Yang ke-12 tentang hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Yang terakhir 13 yaitu tentang hal-hal yang mempermudah datangnya rizki, hal-hal yang dapat memperpanjang serta memperpendek umur. Tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya saya berserah diri dan kehadiratnya aku kembali. Baiklah, untuk pasal pertama kita akan sama-sama membahasnya, yaitu tentang pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Teman-teman semua, pada pasal 1 ini yaitu tentang kewajiban belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata, ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Yang dimaksud ilmu hal adalah ilmu tentang agama Islam, seperti sholat misalnya. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Nah, oleh karena setiap orang Islam itu wajib mengerjakan sholat, contohnya, maka mereka juga wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat, supaya dapat melaksanakan sholat dengan sempurna.
Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun sholat sebagai amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara hukumnya wajib. Ilmu agama adalah bagian dari wasilah atau perantara itu, sehingga untuk mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu-ilmu tentang puasa, tentang zakat, haji, ilmu tentang jual beli jika berdagang. Sebagai contoh, Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Beliau malah menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat atau tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Nah, setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati. Misalnya tawakal, taubat, takut kepada Allah, dan juga ridho. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Dengan ilmu, Allah memperlihatkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam mengalahkan malaikat dan memerintahkan mereka bersujud kepada Nabi Adam. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu karena ilmu itu untuk kebagusan dan takwa. Seperti yang dikatakan kepada Muhammad ibnu Hasan pada sebuah syair, belajarlah karena ilmu itu hiasan bagi pemiliknya dan keutamaan dan pertanda bagi setiap yang terpuji. Jadilah orang yang mencari faidah tambahan ilmu di setiap hari dan berenanglah di lautan faidah-faidah. Belajarlah ilmu fikih karena fikih itu sebaik-baiknya penuntun kepada kebagusan dan takwa dan sebaik-baik tujuan. Fikih itu yang menunjukkan kepada jalan petunjuk. Fikih itu benteng yang akan menyelamatkan dari setiap kesulitan. Demikian pula hendaknya seorang Islam harus mengerti akan ilmu akhlak. Misalnya dermawan, bakhil, penakut, pemberani, sombong, rendah diri, bersih dari perbuatan jahat, boros, irit, dan sebagainya. Karena sesungguhnya sombong, bakhil, penakut, dan boros adalah haram. Tidak mungkin dapat menjaga dari keempat sifat tersebut kecuali harus mengetahui. Demikian pula mengetahui sifat-sifat yang sebaliknya. Maka orang Islam wajib mengetahuinya tentang ilmu akhlak dan ilmu tata krama. Nah, beliau Sayyid Imam yang Agung Syekh Nasiruddin Abu Qasim telah menyusun sebuah buku yang indah yang menerangkan tentang akhlak, dan oleh karenanya diwajibkan bagi setiap orang Islam agar menjaga akhlak. Karena telah dikatakan sesungguhnya mengetahui ilmu yang berhubungan dengan dirinya dalam segala hal itu bagaikan makan. Setiap orang tentu membutuhkan makan. Jadi hal itu merupakan keharusan. Lain halnya dengan mengetahui sesuatu yang jarang terjadi. Kalaupun terjadi hanya pada saat yang langka, ibarat obat. Itu apabila sedang sakit baru digunakan. Kemudian ada lagi mempelajari ilmu nujum dengan maksud hendak menghindari diri dari ketentuan dan kepastian Allah. Maka hukumnya adalah haram. Karena ilmu nujum itu bukan bermanfaat, tapi justru membahayakan dirinya. Padahal kita tahu bahwa lari dari kenyataan dan ketentuan Allah itu tidak mungkin bisa. Maka wajiblah bagi setiap muslim agar setiap waktu dan kesempatannya dapat digunakan untuk zikir, untuk mengingat Allah dengan cara berdoa, mendekatkan diri kepadanya, membaca Quran dan sedekah. Karena sedekah itu dapat menghindarkan diri dari bencana atau bahaya. Dan hendaknya memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi ampunan dan kesehatan dunia dan akhirat, serta dijaga dari bahaya dan bencana. Karena orang yang telah diberi rizki mau berdoa, insya Allah akan terpenuhi permintaannya. Adapun sesuatu yang tidak diinginkan atau bahaya itu terjadi menurut takdir, mau tidak mau tentu akan terjadi dengan pasti. Nah, dengan doa tersebut diharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan dan kesabaran
Akan tetapi, jika mempelajari ilmu nujum hanya untuk mengetahui arah kiblat, waktu sholat, maka hukumnya boleh. Nah, ada lagi ilmu tentang kedokteran. Hukumnya boleh, karena mempelajari ilmu kedokteran itu akan dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya sakit. Diperbolehkannya mempelajari ilmu kedokteran tersebut karena beliau Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan pengobatan atau berobat. Demikian bahwa beliau Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata ilmu itu hanya ada dua. Yang pertama ilmu fikih, yaitu untuk mengetahui seluk-beluk masalah agama. Yang kedua ilmu kedokteran, yaitu untuk mengetahui keadaan sehat dan sakit. Adapun ilmu-ilmu yang selainnya itu hanya bersifat sebagai pelengkap bekal hidup. Nah, pengertian ilmu di sini yaitu suatu sifat yang dapat dijadikan sarana mengetahui sesuatu dengan sempurna. Dengan ilmu orang akan menyelesaikan semua perkara dengan sempurna dan baik. Nah, adapun mempelajari ilmu fikih adalah untuk mengetahui hal-hal yang rumit dan lembut. Imam Abu Hanifah berkata ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui sesuatu yang bermanfaat, juga sesuatu yang mudarat bagi dirinya. Nah, beliau berkata juga tujuan daripada ilmu itu tiada lain hanya untuk diamalkan. Adapun mengamalkan ilmu adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Maka hendaknya setiap manusia jangan sampai lupa dan lengah memikirkan dirinya sendiri, mana yang baik dan bermanfaat, serta yang tidak baik dan mencelakakan bagi dirinya selama hidup di dunia. Apalagi sampai lupa kehidupan akhirat nanti. Nah, untuk itu pandai-pandailah mencari sesuatu yang dapat berguna serta menyelamatkan diri Anda. Cepat-cepatlah menghindar dan menjauh dari sesuatu yang dapat mencelakakan dan merusak diri Anda. Nah, semoga kita terjaga dari siksa murka Allah. Adapun dalil atau bukti yang menerangkan tentang keutamaan ilmu itu sangat banyak terdapat dalam Quran. Begitu juga dalam hadis Rasulullah. Banyak sekali hadis-hadis yang sahih dan masyhur. Akan tetapi di sini tidak disebutkan karena akan memperpanjang keterangan dalam Ta'limul Muta'alim. Seperti itu untuk pasal yang pertama. Nah, kemudian untuk pasal yang kedua mungkin di video berikutnya ya, karena durasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali nanti bertemu di pasal yang kedua tentang kitab Ta'limul Muta'alim dengan judul niat ketika akan belajar. Bagaimana sih niat sebelum belajar atau ketika mau belajar? Nah, nanti simak di episode berikutnya dari pembahasan kitab Ta'limul Muta'alim. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, komen apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.